selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Peternak sapi di Kota Tangah Padang kecewa karena tak pernah diperhatikan meski belasan sapi mereka mati akibat PMK. Lebih dari 500 warga binaan Lapas Bukit Tinggi peroleh remisi di Hari Kemerdekaan. SP3 kasus kaum mabut hingga perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Puncak Gunung Talang kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Pemilik sapi di tempat pembuangan sampah Ayah Dingin, Kelurahan Balai Gadang, pinggiran Kota Padang, kecewa karena tak diperhatikan. Meski sudah 11 ekor sapi mereka mati karena penyakit mulut dan kuku, hingga kini tidak satu pun petugas Dinas Pertanian Kota Padang yang datang memeriksa atau mengobati. Inim, salah seorang pemilik ternak mengatakan, sudah puluhan ekor sapinya yang terserang PMK dan 11 diantaranya mati 2 bulan terakhir. Meski sebagian besar sudah sembuh, namun beberapa diantaranya masih dirawat. Ia hanya memberikan sapinya ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang diracik sendiri. Jika diperlukan, sesekali dipanggilnya dokter hewan untuk menyuntik ternaknya dengan biaya sendiri. 1 kali suntik, Inim harus mengeluarkan uang Rp50.000. 1 ekor sapi yang menderita PMK perlu disuntik 3 hingga 4 kali agar sembuh. Yang sayang yang banyak rugi sekarang anak-anaknya yang banyak yang kena. Yang sudah 11 ekor tuh sapi saya yang udah mati. Jadi kami aja kadang-kadang tuh dipanggil aja Menteri Kesehatan yang itu kan dibayar. Pembayarannya ada suntikannya 50.000 1 ekor sapi. Itu tergantung kan berapa. Kadang-kadang kalau ada yang 3 yang kena ya 3 disuntik. Hal senada juga diutarakan Endriani. 1 ekor sapi miliknya masih terpapar PMK. Bahkan sapi tersebut makin hari makin kurus. Jika dijual, harganya jauh merosot, yaitu sekitar Rp2 juta. Kondisi normal, sapinya bisa dijual Rp15 juta. Lah gitu. Pada kami ini seperti ini ya kan. Bayangkanlah 1 ekor sapi sampai 4 kali disuntik itu kan kita sendiri yang gitu. Keadaan seperti ini ya kan. Ya itulah harapan. Boleh dibilang perhatikanlah sedikit kami seperti ini gitu. Peternak berharap petugas Dinas Pertanian Kota Padang turun ke lapangan memeriksa sapi mereka. Di kawasan tempat pembuangan sampah Ayah Dingin, ada ratusan ekor sapi milik warga setempat. Dari Padang, Robiha melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai daerah kejadian luar biasa demam berdarah, kegiatan pengasapan terus digencarkan di Kota Pariaman. Seperti Kamis pagi di Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah ini. Setiap sudut yang berpotensi menjadi sarang nyamuk disemprot dengan asap yang sudah dilengkapi obat pembunuh nyamuk. Pengasapan ini karena salah seorang warganya tengah dirawat di rumah sakit akibat demam berdarah. Agar penyakit yang mematikan itu tidak menyebar, tempat-tempat yang menjadi lokasi perkembangan nyamuk diasapi. Karena kemarin Pak, sudah ada yang terdampak anak usia 7 tahun di RT 02 Kelurahan Jalan Baru. Kondisinya sekarang udah dirawat 6 hari Pak di TMC, sekarang udah di rumah. Karena meningkatnya kasus demam berdarah, Pariaman dinyatakan KLB. Sejak Januari hingga sekarang 103 warganya dinyatakan positif demam berdarah. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Penyebarannya hampir merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pariaman, tetapi tetap yang terbanyak di Kecamatan Pariaman Tengah ini ada sekitar 30-an kasus. Kondisi untuk penyakit DBD di Kota Pariaman secara teknis kita sudah nyatakan KLB ya, kejadian luar biasa.
Masyarakat diharapkan menjaga pola hidup sehat serta menjaga kebersihan lingkungan agar nyamuk penyebar demam berdarah tidak berkembang biak, sehingga penyebaran penyakit demam berdarah juga bisa ditekan. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia dipusatkan di halaman kantor Bupati Kepulauan Mentawai di Tua Pejat dengan upacara pengibaran bendera. Upacara dipimpin pejabat Bupati Martinus dan diikuti seluruh instansi pemerintahan, pelajar, dan warga. Pelaksana upacara mengaku senang bisa kembali menggelar upacara setelah 2 tahun ini tak bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Merdeka sekali, lalu rasa-rasa berjuang yang selama ini kita lakukan itu terbayar semua. Tentu yang pada saat beramai-ramai itu rindu, namun tidak mengurangi rasa kita untuk mengikuti upacara 17 Agustus ini. Harapannya semoga Indonesia tetap jaya, terus merdeka dari segi manapun, aman dan tentram. Itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena dimana 2 tahun yang berlalu kita sudah melewati virus corona, di mana kita tidak bisa melaksanakan 17 Agustus, dan pada saat ini kita melaksanakan 17 Agustus yang sangat meriah, walaupun ya begitulah, tapi saya sangat senang karena tiba-tiba saya ditunjuk sebagai Dirijen dalam. Foto dulu Bulman. Bagi masyarakat, Mentawai ternyata belum merdeka. Tidak meratanya pembangunan di segala sektor menjadi alasan mereka. Harga kebutuhan pokok yang tinggi dibanding daerah-daerah lain juga menjadi keluhan. Sudah secara nasional kita sudah merdeka selama 77 tahun. Juga secara ekonomi kami di Mentawai yang belum merdeka. Dari sisi ekonomi kayak beras, cabai, minyak, pokoknya kebutuhan sembako lah, itu yang belum merdeka. Merdeka sih udah merdeka, tapi kan ya cuma kalau persoalan perekonomian atau apalagi sekarang ini kita kayak BBM lah istilahnya. Bagi pemerintah, keluhan warga tersebut menjadi PR dan tugas berat untuk diwujudkan. Dunia ini kan bergejolak, ya. Itu dilanda dengan krisis. Tentu kita menanggapinya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tentu juga kita harus sejalan dengan pemerintah. Ya. Kita harus antisipasi bagaimana inflasi tidak naik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu tugas kita. Bagaimana kita juga soal harga-harga mengantisipasinya. Tentu tidak luput juga dari segi soal ketahanan pangan. Itu menjadi prioritas kita untuk ke depan. Supaya itu tidak terjadi gejolak di tingkat masyarakat. Di pemerintahan khusus untuk kita ASN lebih bersemangat lagi untuk membangun Mentawai seluruh OPD kita di Pemda Mentawai. Artinya seluruh kegiatan program mereka itu lebih menyentuh kepada masyarakat. Kemudian momen yang ke-77 ini kan sebenarnya sudah lama kemerdekaan kita ini kita peroleh sudah 70 tahun. Nah, tentu 70 tahun ini kita lebih baik lagi. Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk tahun 1999 setelah berpisah dari Kabupaten Padang Pariaman. Jelang usianya yang seperempat abad, kabupaten yang juga dijuluki Tanah Sikere ini masih masuk kelompok daerah tertinggal. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Di jalur lintas Sumatera, tepatnya di daerah perbatasan Sumbar Jambi di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya, terdapat embung atau waduk. Embung Kotorana, seluas 1 hektar ini sejak 3 tahun lalu menjadi objek wisata keluarga bagi warga sekitar. Di tempat ini,
kita bisa main sepeda air, cukup dengan membayar Rp15.000 untuk 1 kali main. Atau berdayung sampan, dengan hanya merogoh kocek Rp5.000 sepuasnya. Dengan kedua wahana ini, kita bisa puas mengelilingi embung sambil bersantai, bisa bersama anggota keluarga, kerabat karib atau orang tersayang. Senang aja lah Pak, menghibur, sangat menghibur. Sering kesini Bu? Sering? Sering, bawa anak-anak? Iya. Iya, nangis-nangis nggak mau turun tadi. Kenapa Bu? Ya minta naik lagi. Kesenangannya? Objek wisata Embung Kotorana dibangun menggunakan dana bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Dharmasraya dan dikelola pemuda setempat bersama badan usaha milik Nagari. Pengunjung biasanya ramai setiap akhir pekan dan hanya berasal dari warga sekitar Sungai Rumbai saja. Ke depan harapan kami yaitu istilahnya embung ini bisa dinikmati banyak masyarakat luas, memajukan pariwisata Kotorana khususnya kan. Jadi bukan hanya dari Nagari Kotorana yang bisa menikmati atau bisa datang ke sini kan, bisa singgah ke sini minimal dari nagari-nagari lain. Karena berlokasi dekat dengan jalur lintas Sumatera, pengelola berharap Embung Kotorana ini bisa menjadi tempat peristirahatan bagi pengendara dari Padang menuju Jakarta atau sebaliknya. Selain menjadi tempat rekreasi, Embung Kotorana ini bisa juga sebagai tempat beristirahat dan melepas penat bagi Anda yang melewati jalur lintas Sumatera di daerah Sungai Rumbai. Nah, setelah segar kembali, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa atau ke Kota Padang. Arsyad Kusnadi melaporkan dari Kabupaten Dharmasraya.